Haleluya. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, dimanapun kita semua berada pada saat ini, saja kita semua untuk berlutut sejenak di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus yang pimpin ibadah dari awal sampai penghabisan, semua dalam kehendak Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Seluruh Bapak Ibu yang terkasih, seluruh jemaat GPD Barito dan Pemandangan, hari ini selamat hari Minggu. Kita mau berbakti kembali di rumah kita masing-masing. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, karena hanya di dalam Dialah ketenangan hidup kita. Haleluya. Setia
penyertaan-Mu, pimpinanmu, kebaikan-Mu hingga kami boleh ada pada saat ini. Sebagaimana kami ada dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, yang kami percaya semua hanya oleh karena anugerah-Mu boleh jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memimpin jalannya ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semuanya Tuhan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan pada ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga gedung gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua ada di dalam kuasa Tuhan. Kami luaskan roh Allah bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan teruskan pujian kita. Kita menaikkan mazmur bagi Dia. Kita percaya saja di dalam kuasa-Nya kita akan berhasil melewati masa-masa sukar ini. Haleluya. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya yang kita menang. Percaya saja dalam karanya. Percaya yang kita menang. Siapkan kehidupan kita untuk kebenaran firman Tuhan.
Hanya dalam Dialah ketenangan kita. Walaupun mungkin terkadang kita merasa tidak ada jalan, hanya kita percaya bahwa dalam Dia ada mujizat. Terkadang kita merasa Haleluya. tak ada jalan terbuka.
namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami boleh rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Tuhan kami yang luar biasa, Engkau yang mengerti dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih nyata Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi andalan kami Tuhan. Kepadamu kami berserah Tuhan senantiasa, di mana Tuhan tiada sesuatu yang terjadi tanpa daripada seizin-Mu ya Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan akan roh-roh jahat, Engkau lebih berkuasa ya Tuhan akan virus corona. Kami percaya Engkau menjadi tempat perlindungan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan daripada sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan, biarlah Engkau yang Tuhan melalui hamba-Mu memberikan pesan kepada kami Tuhan, sehingga kami mengerti, kami dapat renungkan ya Tuhan, kami dapat jalankan sebagaimana daripada kehendak-Mu ya Bapa. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang Tuhan menjadi pegangan kami, yang mengarahkan kami, mengoreksi kami, menguatkan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami dengarkan sabda-Mu, kami siap duduk diam untuk mendengarkan daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja dan semua ada dalam perlindungan Tuhan, khususnya bagi jemaat Barito maupun juga jemaat pemandangan. Akhir-akhir ini kita sudah tahu bahwa banyak berita-berita yang akhirnya menakutkan, ya, bukan hanya khusus bagi bangsa dan negara kita, tetapi juga kita tahu di berbagai belahan bumi lainnya mereka mengalami kekhawatiran, ketakutan yang begitu menghantui kehidupan mereka. Tapi sebagai orang percaya, kembali lagi kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini kita tahu bahwa ketika penyakit, ketika konflik, ketika force major itu ada, banyak gereja bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai belahan bumi lainnya, ya, mereka sulit untuk beribadah. Mereka sulit untuk bisa datang beribadah seperti biasa oleh karena penyakit, oleh karena sesuatu yang menghantui, ya, kehidupan umat Tuhan, sehingga mereka tidak lagi bisa beribadah seperti sedia kala. Tapi kembali kita diingatkan kembali dengan kejadian apa yang ada di tengah-tengah dunia masa kini. Kita akan buka di dalam Matius 15 ayat 8, di mana Tuhan menegur kepada kita umat Tuhan, kepada khususnya bagi kita umat Tuhan, di mana Tuhan inginkan untuk supaya kita mengadakan suatu ibadah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita buka di dalam Matius 15 ayat 8. Di sini dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau kita sudah baca di dalam Matius 15 ayat 8 tadi, di sini kita tahu dan kita sudah membaca firman Tuhan pada saat hari ini, teguran dari Tuhan sangat keras, ya, buat kita semua. Ada bangsa yang memuliakan hanya dengan bibir, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ada sesuatu bangsa yang menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, melakukan ibadah, tetapi tidak dinilai oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan munafik, ya. Mereka beribadah tetapi ibadahnya tidak dinilai, tidak ada arti, tidak ada nilai di mata Tuhan, dan cenderung kepada kesia-siaan. Hari ini banyak orang mengeluh tentang tidak bisa bergereja di mana tempat gereja, gedung gereja. Tetapi kita juga akan melihat di mana ketika belum ada mewabah penyakit corona, kita bisa beribadah dengan sukacita. Tetapi ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk beribadah, seringkali kita mengabaikan ibadah. Seringkali kita diberikan waktu oleh Tuhan, malah kita malas untuk bergereja. Ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan, diluangkan waktu oleh Tuhan untuk bisa beribadah, malah seringkali kita mundur. Kita lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya lebih ke arah duniawi dan jasmani, ya. Kalau akhir-akhir ini kita tidak bisa lagi untuk beribadah karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, yang tentunya saudara sudah tahu berita-berita yang menakutkan, sehingga pemerintah menghimbau untuk sementara waktu seluruh agama melakukan ibadah di rumah masing-masing. Disinilah baru kita merasakan betapa pentingnya dan perlunya ibadah itu. Oleh sebab itu, kita tahu dan kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar tadi kita sudah baca. Dan kita akan buka juga di dalam Roma 8 ayat 28, menuliskan di mana di situ kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita tahu di sini ayat yang kita baca Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Berbicara dengan kata turut bekerja,
yaitu bahasa Yunani disebut sinergos. Berbicara sinergos, berbicara Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Jadi kalau segala sesuatu ini boleh terjadi, bukan berarti kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi kualitas ketika kita beribadah kepada Tuhan yang Tuhan inginkan, situasi tidak bisa menghimpit, situasi tidak bisa membawa saudara untuk tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Justru dengan situasi yang ada ini, Tuhan ingin bawa kita untuk supaya kita mewujudkan suatu yang disebut ibadah yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita tidak bisa lagi beribadah seperti sedia kala, tetapi kita tetap mengucap syukur karena di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, tapi kembali kita mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana kita bisa beribadah di tempat di mana saudara berada pada saat hari ini. Saya sekarang membagikan kebenaran firman Tuhan di tempat di mana kediaman saya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan rumah tangga saya. Ketika kita membangun bait Tuhan, mezbah Tuhan di tengah keluarga, saya yakin Tuhan akan hadir. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, memanggil namanya, maka Dia ada di tengah-tengah kita. Saya yakin ketika Dia hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga saya, di tempat ini, hari ini, saat hari ini, Dia pun akan hadir di dalam kehidupan rumah tangga saudara, dimanapun saudara berada. Oleh sebab itu, kita akan buka di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, di mana ketika segala sesuatu ini bumi boleh bergoncang, ya, berita-berita miring, berita-berita yang menakutkan boleh bergoncang, diizinkan Tuhan terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak ada, Tuhan ada. Dan Tuhan ingin pakai semua itu untuk supaya kita kembali untuk bisa memuliakan, bukan hanya di bibir, bukan hanya kita melakukan ibadah rutinitas, tapi yang Tuhan inginkan kita ibadah dengan hati kita, dengan hati yang benar-benar meluapkan hati, bukan hanya untuk ikut-ikutan, bukan karena ke gereja. Kita tahu bahwa keluarga kita, engkong kita mungkin sebagai orang Kristen, seyogyanya kita harus gereja setiap hari Minggu. Bukan demikian, tapi yang Tuhan inginkan ada hati yang rindu untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita buka di dalam Lukas 9 ayat 58. Di sini kita diajak kembali untuk menyikapi hal ini. Yesus berkata kepadanya, Lukas 9 ayat 58, saya bacakan buat saudara. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini dikatakan bahwa serigala memiliki liang, burung mempunyai sarang, tapi sang juru selamat tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka mengambil suatu makna di mana serigala memiliki liang, burung memiliki sarang. Apa yang dilakukan oleh serigala di liang, apa yang dilakukan oleh serigala di lubang, apa yang akan dilakukan oleh burung di sarang. Kalau kita kembali lagi ke dalam kebenaran firman Tuhan, di sini dikatakan ketika serigala itu ada di dalam lubang, ketika burung itu ada di dalam sarangnya, berbicara tentang reproduksi. Sekali lagi, berbicara tentang reproduksi. Kalau kita berbicara tentang reproduksi, di dalam KBBI diterjemahkan kata reproduksi adalah angka reproduksi, yang disebut banyak bayi perempuan atau laki-laki yang akan menggantikan ibunya atau bapaknya dalam satu generasi pada masa yang akan datang. Berbicara tentang regenerasi, berbicara tentang generasi, kita tahu bahwa di sini yang Tuhan inginkan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan, kita sebagai kepala keluarga mengajak istri
dan anak-anak kita untuk mempersiapkan hati untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Mungkin situasi tidak menentu, mungkin situasi tidak bisa membawa kita untuk datang bergereja di mana tempat biasa kita bergereja, gedung gereja yang biasa kita pakai untuk beribadah. Tapi hari ini Tuhan izinkan semua itu terjadi. Firman Tuhan katakan, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang. Berbicara tentang Tuhan bawa saudara untuk kembali ke rumah masing-masing, untuk mempersiapkan generasi-generasi yang bisa menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Ibadah yang benar-benar, ibadah yang sejati di mata Tuhan, ibadah yang bisa membawa generasi kita bukan terjerumus kepada ketakutan, tapi generasi yang benar-benar rindu untuk memuliakan nama Tuhan, generasi yang benar-benar rindu untuk bisa membesarkan nama Tuhan, generasi yang benar-benar rindu menyembah dari hati yang paling dalam. Inilah yang Tuhan inginkan, di mana bawa serigala dibawa ke liang, burung dibawa ke sangkar. Berbicara tentang di mana kita dibawa kembali ke titik nol, di mana rumah tangga kita, permulaan kita mau beribadah, menyelamatkan bangsa dan negara, dimulai dari saudara dan keluarga saudara. Ketika kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, dimulai dari hati kita, pribadi kita, kepala-kepala keluarga yang ada di rumah. Sementara tidak bisa beribadah, tapi hari ini saya boleh katakan kepada saudara, kepala-kepala keluarga, bawa istri dan anak-anakmu untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Di mana saudara berada hari ini, saya yakin ketika engkau berkumpul berserta keluarga besar menaikkan pujian syukur, Dia ada di tengah-tengah saudara. Oleh sebab itu di sini dikatakan sekali lagi, Yesus katakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Oleh sebab itu kita yakini, tadi sudah dikatakan, di mana ingin meningkatkan kualitas ibadah itu sendiri, dimulai dari tadi saya sudah katakan, kepala keluarga, istri, ataupun anak-anak, ataupun saudara, di mana saudara berada. Mungkin family keluarga saudara tidak lengkap, bukan berarti saudara tidak bisa mereproduksi. Tetap saudara akan bisa. Dari mana? Dari diri saudara sendiri. Menciptakan suatu transformasi kehidupan saudara, untuk supaya saudara bisa dibukakan, untuk saudara bisa mengambil suatu waktu yang intim bersama dengan Tuhan, di mana disitulah saudara akan menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita akan lihat di mana berkembang biakan untuk memperbanyak generasi yang tahu menghargai Tuhan, generasi yang menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Tuhan mau kualitas ibadah bukan dari tempat di mana saudara biasa beribadah, tapi pribadi saudara, hati saudara. Karena kita tahu kehidupan kita, tubuh kita, 1 Korintus 6 katakan adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu, di mana tempat di mana Allah bersemayam di dalam kehidupan kita. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan sampai 24. Di sini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Reproduksi menyembah penyembah-penyembah yang benar. Reproduksi artinya kita mempersiapkan kehidupan kita, keluarga kita, untuk memproduksi penyembah-penyembah yang benar kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tadi sudah dikatakan, mulai dari istri, anak-anak kita, atau keluarga kita. Bapa melayani keluarga, Bapa mendoakan istri dan anak-anakmu, Bapa melayani perjamuan Tuhan hari ini. Dan saudara dengan melayani keluarga di rumah saudara masing-masing adalah suatu anugerah yang daripada Tuhan. Reproduksi artinya memproduksi, mencetak orang-orang, jiwa-jiwa yang menghormati Tuhan. Ibadah yang disertai dengan penghormatan syukur kepada Tuhan
pasti keluar dari dalam hati orang tersebut. Dan saya yakin dengan sungguh-sungguh mereka menaikkan pujian syukur, mendoakan, bahkan menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Generasi yang menghormati Tuhan adalah generasi yang siap di dalam kondisi apapun juga. Sekali lagi, generasi yang menghormati Tuhan adalah generasi yang siap dalam segala kondisi apapun juga. Generasi yang menghormati Tuhan adalah generasi yang tidak pernah patah semangat. Generasi yang menghormati Tuhan adalah generasi yang hidup berdasarkan iman. Generasi yang menghormati Tuhan adalah generasi yang bisa menjadi berkat. Dan generasi yang menghormati Tuhan adalah generasi yang tidak tergantung kepada keadaan, tapi tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bisa menjadi teladan. Generasi yang benar-benar menghormati Tuhan adalah generasi yang bisa jadi berkat. Mungkin hari ini saudara di dalam keadaan sakit, bukan berarti saudara tidak bisa jadi berkat. Bukan mengeluh, tapi malah menaikkan syukur pujian kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan sungguh sangat amat baik. Ini adalah GPDI. Ini adalah suatu roh daripada GPDI, yang berarti generasi yang perkasa di dalam iman. Tidak pernah mengeluh dengan keadaan, tapi tetap bisa menjadi berkat. Maka saya yakin penyakit saudara tanpa saudara sadari akan disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang terkena virus corona yang mematikan saat ini. Jangan pernah mengeluh. Perkatakan dengan imanmu, virus ini tidak membawa kematian, tetapi dari virus ini menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Waktu saudara menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka sakitmu akan dipulihkan. Generasi yang militan, yang di dalam iman, yang percaya kepada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Karena kuasanya sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, baik ruang ataupun waktu. Sekali lagi, generasi ini adalah tanggung jawab kita semua, khususnya bagi kita sebagai orang tua. Kota ini, bangsa ini, negara ini, bahkan dunia adalah tanggung jawab kita sebagai generasi yang tahu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan untuk itu teruslah kita harus bisa menjadi berkat. Doakan bagi bangsa dan negara kita, doakan orang tuamu, doakan istrimu, doakan suamimu. Beritakan kabar sukacita dimulai dari keluarga kita. Dan Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tuhan akan mencurahkan rohnya sekali lagi. Ketika kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Bukan roh pengecut, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Roh yang sama yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada Yesus 2 tahun yang lalu. Roh yang sama itulah yang membawa kita dan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Kita akan buka di dalam Kisah 2 ayat 16. Di sini dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada masa-masa terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari ini ketika kita membangun rumah tangga kita, dimulai memproduksi generasi-generasi yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan akan mencurahkan double portion.
roh kepada saudara. Bukan roh ketakutan, tapi roh yang penuh dengan kekuatan. Kekuatan itu berdasarkan kekuatan Allah. Oleh sebab itu, marilah hadirkan di tengah keluarga kita, ya, supaya kita menghadirkan suatu ucapan syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, maka Dia ada di tengah-tengah kita. Lukas 9 ayat 58 bagian B. Dikatakan di sini, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hari ini saya boleh katakan, Yesus ingin bawa saudara untuk mengundang hadiratnya di tengah-tengah kehidupan kita. Undang Yesus di tengah keluarga kita. Ketika kita mempersiapkan keluarga menerima Yesus dengan menyembah kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran, maka Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia ingin tinggal di dalam kehidupan saudara. Dia ingin merebahkan kepalanya di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan Dia ingin berfirman, menguatkan iman kita, dan memimpin keluarga kita, menyertai keluarga kita. Firman Allah ini, ya, kita sebentar akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, tapi kembali lagi, undang Dia hadir. Lukas 19 ayat 1, di mana Zakius mengundang Yesus hadir. Di ayat yang 4 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di sini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Di sini ada suatu action di mana Zakius ingin menghadirkan Tuhan. Dia ingin melihat Tuhan. Dia rindu untuk melihat sosok Yesus di dalam kehidupannya. Saya boleh katakan kepada saudara hari ini, apakah saudara memiliki hati yang benar-benar seperti Zakius, ingin mengundang Yesus hadir di dalam keluarga kita? Ketika itu ada di dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, maka saya yakin di situ dikatakan Yesus ingin menumpang di rumah kita. Itu dikatakan Yesus ingin menumpang di rumah Zakius. Dan di ayat 9 dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saya yakin ketika kita menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita, maka ketika Yesus diundang di rumah kita membangun mezbah Tuhan, maka saya yakin hari ini juga ada keselamatan di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita. Dan saya yakin ketika keselamatan itu ada, pasti akan ada proteksi. Ketika 2-3 berkumpul di tengah-tengah keluarga, saya yakin disitulah roh Allah itu akan hadir. Waktu kita menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan, 2-3 berkumpul demi namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu saya yakin apa yang saudara inginkan, Matius 18 ayat 20, 2-3 berkumpul demi nama Tuhan, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Ayat 19 dikatakan, lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Apa yang saudara minta hari ini? Minta hadirkan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Maka saya yakin, apa permintaanmu di sorga, pasti akan diaminkan oleh Bapa kita di sorga. Oleh sebab itu, kembali lagi, kualitas dari ibadah kita sekalipun kita di rumah, hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga. Ada suatu kerinduan, sehingga itulah menjadi suatu yang disebut adalah suatu generasi-generasi yang benar-benar rindu untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Maka saya yakin ibadah kita akan tetap memiliki suatu kualitas, bukan kualitas yang utama, di mana ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 ayat terakhir, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Hari ini berbicara tentang makan minum, diberkati oleh Tuhan. Berbicara tentang lahiriah saudara, diberkati oleh Tuhan. Ketika kau membangun mezbah Tuhan di tengah keluarga yang berkualitas,
kepala keluarga, istri, dan anak-anak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka saya yakin makan minum diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya itu, tapi proteksi yang daripada Tuhan. Penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya ingin mengundang bagi bapak-bapak atau setiap saudara-saudara yang ada di rumah yang sudah ditugaskan untuk melayani perjamuan Tuhan. Angkat tanganmu. Saya akan berdoa mengakhiri firman Tuhan ini, dan saya pun akan berdoa untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah mengeluh sedikit pun, karena kami tahu Tuhan Allah beserta dengan kami. Kami tidak pernah takut, kami tidak khawatir, karena kami tahu Tuhan, kami adalah generasi-generasi di mana kami ingin juga membawa, memuji, membesarkan di dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menghadirkan Engkau di tengah-tengah kami, maka disitulah ada kekuatan baru, disitulah akan terjadi berkat, dan disitulah kami yakin dan percaya diproteksi, dijaga oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur dengan kejadian apapun yang terjadi, yang boleh kami alami, karena di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah, dan rencana itulah yang kami sudah dengar dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kami juga akan masuk ke dalam perjamuan-Mu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Mereka siap untuk melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka rindu untuk melayani-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kuduskan Tuhan, layakkan mereka untuk menerima, bahkan melayani perjamuan-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Hamba berdoa sekali lagi di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka bisa melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami sambut perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan telah terpecah, tercurah bagi kami semua, dan kami terima dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kalau yang ada, saudara bisa melakukan sama seperti apa yang saya lakukan pada saat hari ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Dan apa yang saya kerjakan ini, lakukan saudara di rumah, saudara akan mengikuti proses ini dengan hikmat.
Saudara sudah menerima roti dan anggur di tangan saudara masing-masing. Sebentar kita akan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan tangan kita, ya, dan kita akan memegang roti dalam tangan kanan kita. Dan sebentar kita akan melakukan prosesi perjamuan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya memohon maaf ketika saya melakukan segala hal-hal yang salah, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, agar kita layak untuk menerima perjamuan Tuhan. Mari kita akan angkat tanganmu dan kita sebentar akan kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami akan mengingat 2000 tahun yang lalu kematianmu di atas kayu salib demi pengampunan dosa umat manusia. Dan kami terima dengan segala ucapan syukur. Layakan kami untuk menerima tubuhmu. Dan kami yakin dan percaya ketika kami menikmati tubuh Tuhan, maka di dalam kehidupan kami ada suatu perubahan. Dipertemukan kembali. Disinilah suatu yang terjadi ketika kami dipersatukan kembali dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita nikmati. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengangkat cawan ini adalah anggur, tapi mata rohani mengatakan ini adalah darah Yesus yang tercurah di setiap kehidupan umat manusia demi pengampunan dosa bagi umat manusia. Darah ini yang menyucikan dosa-dosa saudara. Semerah apapun dosa saudara, diputihkan seperti salju. Bahkan darah ini pun tidak kurang kuasa untuk menyembuhkan apapun penyakit saudara hari ini. Organ tubuh yang kurang berjalan normal, darah Yesus yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati darah-Mu Tuhan. Darah yang kudus yang kami terima. Dan darah yang menyucikan dosa-dosa kami. Bahkan darah juga yang menyembuhkan segala penyakit kami. Dan kami yakini kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Mari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat apa yang Engkau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Mari kita naikkan pujian El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut tubuh dan darah Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita akhiri, saudara sudah menerima tubuh dan darah Tuhan. Sebentar kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan sudahi akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa dan saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Dan hari ini kami berkumpul di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami yakini Tuhan, ibadah ini adalah ibadah milik Tuhan. Ibadah ini adalah ibadah yang berkualitas. Karena keluar dari hati kami yang paling dalam. Inilah kami Tuhan, keluarga-keluarga kami. Inilah kami ini Tuhan. Ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biar ini menjadi dupa yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Kalau kami mendengar kabar yang kurang sedap, kalau kami mendengar situasi yang begitu menggoncangkan iman percaya kami, tapi kami tetap berpegang kepada firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin mendoakan bagi bangsa dan negara kami, agar mereka luput dari segala bencana yang ada. Dan itu dimulai dari kami. Setiap jemaat, jiwa-jiwa yang benar-benar rindu haus akan Tuhan. Jiwa-jiwa yang benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi garam, untuk bisa menjadi terang di tengah dunia ini. Inilah yang kami perlukan Tuhan. Ketika Engkau menghadirkan Roh-Mu di dalam setiap kehidupan kami, maka kami tetap berdiri teguh. Kami tidak goyah, kami tidak goncang. Dan kami mendoakan bagi bangsa dan negara. Tuhan, ampuni ketika bangsa dan negara kami ini mungkin salah di mata Tuhan. Tapi kami sebagai orang percaya, kami ingin mendoakan baik pemimpin kami mulai dari presiden, seluruh jajarannya, sampai ke tingkat-tingkat kota, pedesaan, bahkan semua yang ada Tuhan. Kami doakan mereka agar mereka bisa melaksanakan tugas yang mulia untuk Tuhan. Kalau mereka salah melakukannya, ampuni mereka. Juga kami mendoakan bagi dokter-dokter yang ada. Mereka sedang relawan-relawan yang ada bekerja begitu rupa untuk bisa melaksanakan tugas yang mulia. Kalau hari ini Tuhan, mereka dalam tugas, ampuni mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi juga Tuhan berkati mereka karena mereka melakukan demi kemanusiaan, demi kasih. Tuhan tolong mereka. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas benar-benar dengan sukacita. Kami juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit di rumah. Kami yakini ketika mereka menikmati kebenaran firman Tuhan, disitulah ada kekuatan, disitulah ada kesembuhan. Ketika mereka menikmati tubuh dan darah Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Maka saya yakin jiwa-jiwa yang benar-benar mereka dalam keadaan keterbatasan atau sakit penyakit, Tuhan tolong. Jamahan, uluran tangan, belas kasihan Tuhan tercurah di dalam kehidupan mereka. Maka mereka disembuhkan karena tangan yang berlubang paku menjamah kehidupan mereka, sehingga mereka disembuhkan dari sakit penyakit. Dan kami semua yang ada, yang kami sudah menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, ibadah ini
biarlah Tuhan akan memberkati keluarga mereka. Kami juga semua yang ada yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, recording, semua yang ada Tuhan, mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan arahkan hati kita, angkat tanganmu kepada Tuhan, bahwa kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudara, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam persekutuan, pimpinan Allah, Roh Kudus menyertai kita mulai pada hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.